jalan-jalan ke Jakarta. Jangan lupa singgah ke Bekasi. Salam sejahtera buat kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hadi Karis Gustiani Lase. Saya dari kelas 25 VIA. Kali ini saya akan membahas tentang kesantunan Melayu. Saksikan bersama. Check it out. Kesantunan Melayu. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang kesantunan Melayu, kita harus mengetahui apa itu kesantunan. Kesantunan dapat diartikan sebagai cara berbahasa dengan tujuan mendekatkan jarak sosial dengan penuturnya dalam peran mereka yang berbeda-beda. Jadi, kesantunan Melayu adalah cara bertutur orang Melayu dalam lingkungan mereka berada. Kesantunan itu sendiri sangat dijunjung tinggi dan sangat-sangat penting bagi budaya Melayu. Karena dalam adat budaya Melayu, kesantunan ini sangat berikatan dengan moral, akhlak, dan juga adat mereka. Apabila ketidaksantunan itu muncul, maka moral dan akhlak serta adat mereka akan menjadi rusak. Jadi, kesantunan ini sangat-sangatlah dikaitkan dengan kehidupan mereka. Dalam segi berbahasa, dalam adat budaya Melayu memiliki 3 fungsi. Yang pertama, sebagai alat komunikasi. Yang kedua, sebagai alat penanda jati diri. Dan yang ketiga, sebagai cermin budi. Marilah kita bahas satu persatu. Yang pertama, sebagai alat komunikasi. Dalam artian, bahasa digunakan untuk menyampaikan pesan seseorang kepada orang lain melalui lisan maupun tulisan. Yang kedua, sebagai alat penanda jati diri. Bahasa digunakan untuk menandai seseorang atau menandai jati diri seseorang dengan tutur kata mereka. Apabila tutur kata mereka bagus, maka orang itu akan ditandai sebagai orang yang baik. Namun, apabila tutur kata kita atau cara bahasa kita tidak bagus, maka kita akan ditandai sebagai orang yang buruk. Baik itu secara moral, akhlak, maupun budi kita. Dan yang ketiga, sebagai cermin budi. Bahasa digunakan untuk memperlihatkan atau menampilkan kepribadian seseorang secara tidak langsung melalui tutur kata bahasa seseorang dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sebagai cermin budi dapat kita lihat dalam kata Raja Ali Haji pada tahun 1000 sampai 1873 dalam bukunya Bustan Al-Khalibin yang menuliskan adab dan sopan daripada tutur kata juga asalnya, kemudian barulah kepada lakunya. Jadi ini menunjukkan bahwa bertutur kata merupakan cerminan budi kita yang secara tidak langsung kita lakukan dan mampu membuat orang mengetahui bagaimana kelakuan kita, kepribadian kita, dan juga karakter kita sebagai manusia. Jadi, dari ketiga fungsi ini, yang pertama tadi sebagai alat komunikasi, yang kedua sebagai penanda jati diri, dan yang ketiga sebagai diri, kita mampu menyimpulkan mengapa budaya Melayu sangat-sangat menjunjung tinggi kesantunan dalam berbahasa, yaitu dalam berkomunikasi. Apabila kita santun, maka orang lain yang menerima pesan kita, baik itu secara lisan dan tulisan, mampu menanggapinya dengan pikiran yang baik. Apabila kesantunan kita tidak ada, maka orang lain akan berpikir bahwa kita sedang bermain-main dan akan membuat suatu masalah dalam hubungan sosial kita. Sebagai penanda jati diri, ini menunjukkan bahwa budaya Melayu ini menunjukkan bahwa budaya mereka mampu memberikan sebuah pertanda bahwa orang Melayu itu sopan dan santun dan akhlak dan moral mereka. Dan yang ketiga, sebagai cermin diri, cermin budi. Ini menunjukkan bahwa budaya Melayu ingin menjadi cerminan kepada budaya-budaya lainnya. Maka
Budaya Melayu sangat-sangat menjunjung tinggi kesantunan. Dalam budaya Melayu, mereka juga memiliki pemakaian bahasa. Ada 3 pemakaian bahasa. Yang pertama, pemakaian bahasa mendaki. Yang kedua, pemakaian bahasa mendatar. Dan yang ketiga, pemakaian bahasa menurun. Pemakaian bahasa mendaki ini digunakan oleh orang muda terhadap orang yang lebih tua atau kepada orang tuanya. Dan yang kedua, pemakaian bahasa mendatar digunakan oleh seseorang kepada orang lain yang seusia dan sebaya dengan dia. Dan yang ketiga, pemakaian bahasa menurun kepada orang tua kepada orang yang lebih muda. Maka dalam budaya Melayu mengatakan bahwa orang tua dihormati, orang yang sebaya dikasihi, dan orang yang lebih muda disayangi. Dari pembahasan tentang kesantunan Melayu, kita dapat menyimpulkan bahwa kesantunan berbahasa memberikan gambaran kepada orang lain bagaimana karakter kita, apakah kita pribadi yang baik atau yang buruk. Jadi, jagalah kesantunan kita dalam berbahasa sehingga kita dinilai oleh orang lain merupakan pribadi yang baik. Materi saya sudah berakhir. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Bunga bangkai Tiraflesia arnoldii. Baunya sungguh busuk sekali. Materi saya sampai di sini. Semoga kelak jumpa kembali. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.